Selamat sore Ibu Yuanisa, perkenalkan saya Yulia Fadila Sinaga, NIM 240301020011 dari kelas AK 501, Prodi Akuntansi PJJ S1. Ingin mempresentasikan tentang UAS, yaitu mata kuliah teori akuntansi. Ada 4 pilar standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia. Di Indonesia, standar akuntansi keuangan atau SAK dikembangkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan entitas yang menggunakannya. Berikut adalah 4 pilar utama SAK yang berlaku. Yang pertama adalah SAK internasional, yang kedua adalah SAK umum atau PSAK full IFRS, yang ketiga ada SAK entitas private, yang keempat ada SAK MKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Penjelasan yang pertama tentang SAK internasional. SAK internasional adalah standar akuntansi di Indonesia yang berbasis penuh pada International Financial Reporting Standard atau IFRS dan diperuntukkan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik tinggi. Entitas yang harus comply. Entitas with public accountability atau entitas dengan akuntabilitas publik yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang kedua ada bank, asuransi, perusahaan investasi, dan lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga ada perusahaan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang signifikan. Referensi atau acuan berbasis IFRS atau International Financial Reporting Standard yang disusun oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Penjelasan yang kedua tentang SAK umum atau PSAK full IFRS. SAK umum merupakan standar akuntansi yang mengacu pada IFRS tetapi dengan beberapa modifikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia. A. Entitas yang harus comply. Entities with public accountability seperti perusahaan terbuka atau TBK, perusahaan besar yang memiliki kepentingan luas dalam perekonomian, lembaga keuangan yang membutuhkan transparansi tinggi. B. Referensi atau acuan. Mengacu pada IFRS tetapi dengan penyesuaian agar sesuai dengan regulasi di Indonesia. Penjelasan yang ketiga tentang SAK entitas private atau SAKEP, sebelumnya SAK etap entitas tanpa akuntabilitas publik. SAKEP dirancang untuk perusahaan tanpa akuntabilitas publik yang tidak wajib mengikuti IFRS penuh. A. Entitas yang harus comply. Entities without public accountability atau entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu yang pertama perusahaan swasta kecil dan menengah yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, koperasi, yayasan, dan organisasi nirlaba. Yang ketiga, perusahaan keluarga yang tidak menghimpun dana dari publik. B. Referensi atau acuan. Tidak berbasis kepada IFRS langsung. Dulu mengacu pada IFRS for SMES, tetapi kini lebih mandiri dengan simplifikasi dari SAK umum. Penjelasan yang keempat tentang SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM adalah standar yang paling sederhana, ditujukan bagi UMKM agar memiliki laporan keuangan yang mudah dipahami dan digunakan untuk akses pendanaan. A. Entitas yang harus comply. Entities without public accountability. Entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu yang pertama usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang kedua adalah pengusaha yang membutuhkan laporan keuangan untuk kredit bank atau pajak. B. Referensi atau acuan. Tidak berbasis IFRS. SAK EMKM dibuat sebagai penyederhanaan dari SAKEP, hanya menyangkut neraca, laporan laba rugi, dan catatan keuangan. Nah, berikut ini adalah tabel penggunaan SAK untuk entitas serta acuannya. Jenis
SAK, SAK internasional itu entitas yang menggunakannya adalah perusahaan publik, bank, dan asuransi. Apakah dia berbasis IFRS? Iya. SAK umum, entitas yang menggunakannya adalah perusahaan besar dan lembaga keuangan. Apakah berbasis IFRS? Iya. Yang ketiga ada SAKEP. Eh, Entitas apa saja yang menggunakannya adalah perusahaan kecil dan menengah serta koperasi. Apakah ia berbasis IFRS? Tidak. Dulu IFRS for SMS, kini Mandiri. Yang keempat adalah SAKMKM. Entitas yang menggunakannya adalah UMKM dan tidak berbasis kepada IFRS. Nah, antara IFRS dan USGAAP. Di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan atau SAK mengacu pada IFRS atau International Financial Reporting Standard yang dikembangkan oleh IASB atau International Accounting Standard Board. Indonesia tidak menggunakan USGAAP atau Generally Accepted Accounting Principle yang dikembangkan oleh FASB atau Financial Accounting Standard Board Amerika Serikat. Alasan Indonesia mengapa mengadopsi IFRS ada 4. Yang pertama adalah IFRS lebih banyak digunakan secara global dan berbasis prinsip atau principle base. Sedangkan USGAAP berbasis aturan atau rule base. Yang ketiga adalah mempermudah investor asing dan standarisasi global. Yang keempat adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, tingkat konvergensi IFRS di Indonesia. Meskipun Indonesia telah mengadopsi IFRS, tetapi terdapat beberapa modifikasi untuk menyesuaikan dengan regulasi nasional. Hal ini disebut sebagai SAK berbasis IFRS. Indonesia tidak langsung menerapkan IFRS murni, tetapi mengikuti IFRS dengan penyesuaian sekitar 1-2 tahun dari versi aslinya. Yang kedua, standar yang ditetapkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia disebut SAK umum, yang merupakan adaptasi dari IFRS dengan beberapa modifikasi. Berikut merupakan tabel perbandingan aspek-aspek dari IFRS yang digunakan di Indonesia dan USGAP yang digunakan di Amerika Serikat. Untuk aspek dari sistem standarnya, IFRS menggunakan principle base atau berbasis prinsip, sedangkan USGAP adalah rule base atau berbasis aturan. Dari jangkauan global, IFRS diterapkan di lebih dari 144 negara, sedangkan USGAP hanya digunakan di Amerika Serikat. Untuk fokus pengukuran, IFRS itu menggunakan fair value atau nilai wajar yang lebih sering memang digunakan. Kalau USGAP adalah historical cost lebih sering digunakan. Aspek dari laporan keuangannya, IFRS lebih fleksibel dalam penyajian laporan. Kalau USGAP laporannya lebih ketat. Kalau dari aspek konvergensi di Indonesia, IFRS digunakan sebagai basis utama SAK, sedangkan USGAP tidak digunakan di Indonesia. Nah, apakah satu standar fit for all? Maksudnya, apakah satu bisa untuk semua? Tentu tidak ya. Satu standar akuntansi tidak bisa digunakan untuk semua jenis entitas karena kembali lagi setiap perusahaan itu memiliki karakteristik, kebutuhan pelaporan dan kompleksitas bisnis yang berbeda. Ada 3 nih alasannya. Yang pertama adalah kalau dari skala dan kompleksitas entitas berbeda. Jadi perusahaan besar seperti bank dan perusahaan publik memerlukan standar yang lebih kompleks dan detail karena memiliki banyak pemegang saham dan dampak ekonomis yang luas. Kalau UMKM atau koperasi tidak memerlukan standar yang terlalu rumit karena aktivitas bisnisnya lebih sederhana. Tujuan pelaporannya juga berbeda. Jadi perusahaan publik melaporkan keuangan untuk investor, regulator, dan analis pasar modal. Mereka membutuhkan standar yang transparan dan berbasis IFRS. Sedangkan UMKM dan koperasi hanya memerlukan laporan untuk perbankan, pajak, atau internal perusahaan. Jadi SAK yang lebih sederhana saja sudah cukup
gitu. Alasan yang ketiga adalah beban implementasi yang berbeda. IFRS memerlukan sumber daya besar untuk implementasi, termasuk pelatihan akuntan, sistem teknologi informasi, dan pemahaman regulasi. Sedangkan UMKM tidak mampu menanggung biaya tinggi untuk mengikuti IFRS penuh, sehingga membutuhkan standar yang lebih sederhana seperti SAKMKM. Karena status standar tidak bisa cocok untuk semua, maka Indonesia menerapkan 4 pilar SAK yang berbeda yang tadi ya, yaitu SAK internasional untuk perusahaan publik, bank, dan asuransi karena memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Kalau SAK umum, ya PSAK yang berbasis CFRS, entitas yang menggunakan adalah perusahaan besar yang tidak terdaftar di Bursa Efek. Jadi tingkat kompleksitasnya menengah sampai tinggi. Kalau untuk jenis SAK entitas privat atau SAKEP, entitas yang menggunakannya adalah perusahaan kecil dan menengah dan koperasi. Tingkat kompleksitasnya pun menengah ke rendah. Sedangkan jenis SAK, SAKMKM, entitas yang menggunakannya adalah UMKM dan usaha kecil. Tingkat kompleksitasnya rendah, sederhana. Nah, dengan adanya sistem bertingkat, setiap entitas dapat memilih standar yang sesuai dengan kompleksitas bisnisnya tanpa membebani perusahaan kecil dengan aturan yang terlalu rumit. Terima kasih Bu Yuanita. Sekian presentasi UAS dari saya. Jika ada feedback, saya minta feedbacknya, Bu. Terima kasih. Selamat sore.